Oke, baik. Pada saat malam hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan yang berjudul saya besarkan dulu ya. Ya, damai sejahtera yang dari Allah. Ya, nah, saudara yang kekasih dalam Kristus, ketika kita berbicara mengenai damai sejahtera, maka saya melihat di dalam Alkitab, damai sejahtera itu memakai kata yaitu eirene. Eirene itu terdapat 92 kali di dalam Alkitab, termasuk di dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat 11 sampai 22, ya, itu berbicara mengenai eirene. Dan sementara arti daripada eirene adalah ada bermacam-macam, ya. Ada namanya damai, tidak ada peperangan. Ada namanya damai sejahtera atau ketenangan batin. Dan ini yang akan kita ulas pada saat ini, ketenangan batin, ya, damai sejahtera. Nah, saudara yang kekasih dalam Kristus, ketika kita berbicara mengenai damai sejahtera atau ketenangan batin, maka sebenarnya ini sangat perlu bagi seseorang kalau dia mengalami atau ketika seorang tinggal di dalam satu lingkungan, dia mengalami himpitan, tekanan. Kalau dia tidak ada damai dalam hatinya, maka kalau dia tidak ada dalam ketenangan dalam hatinya, maka dia akan cenderung stres, tertekan. Kemudian ketika kita berbicara mengenai ketenangan hati, damai sejahtera, maka ini sangat penting bagi seorang karyawan, pekerja. Ketika dia bekerja, kalau hatinya tidak tenang, maka pekerjaannya otomatis tidak full, tidak efektif. Maka otomatis prestasinya dalam bekerja itu akan tidak bisa diharapkan. Kemudian kita lempar ke rumah tangga. Ketika dua orang pasang atau satu pasang, dua orang individu, suami istri, menyepakati untuk hidup dengan bersama sampai semati, pernikahan itu adalah bersatunya dua orang berbeda, maka akan banyak apa yang dinamakan gesekan-gesekan. Maka jika tidak ada damai sejahtera atau ketenangan batin di dalam kedua-duanya, maka bisa jadi akan terjadi crash, keretakan, atau disebut juga dengan perceraian. Kalau saya bisa ambil contoh-contoh yang lainnya, banyak sekali sebenarnya. Tetapi ada satu hal yang saya mau katakan, bahwa sebenarnya ketenangan batin itu penting di segala lini kehidupan kita, ya, penting, ya. Saudara yang kasih Kristus, mengapa penting bagi kita belajar tentang damai sejahtera atau ketenangan batin? Ya, ada seorang yang bernama Paul G. Caram. Dia berkata seperti ini: ada 3 konsep damai sejahtera, yaitu damai sejahtera yang dijanjikan dunia, damai sejahtera yang datang dari setan, dan damai sejahtera yang dari Allah. Saudara yang kasih Kristus, dari sini kita melihat bahwa sebenarnya kita hidup di dalam dunia ini, ada 3 konsep damai sejahtera yang kita sendiri, kalau kita orang awam, maka kita, kalau kita tidak bisa membedakannya, maka kita akan boleh dikatakan akan mengambil, akan memakai konsep-konsep yang lain. Atau boleh juga dikatakan ketika kita awam, tidak tahu, paham mengenai damai sejahtera yang dimana kita imani, maka bisa jadi bahwa kehidupan kita, keimanan kita sinkritis. Kita mencoba memadukan ini dengan itu, kita mencoba memadukan konsep damai sejahtera yang dari dunia, yang dari setan dan Allah. Itu akan sinkritis, sehingga sangat berbahaya sekali. Mengapa penting bagi kita belajar tentang damai sejahtera? Penting bagi kita belajar tentang damai sejahtera, saudara kekasih dalam Kristus, orang Kristen seharusnya adalah orang yang percaya kepada Kristus, maka konsep damai sejahtera, ketenangan batinnya itu adalah berasal dari Allah yang menjadi pegangan hidupnya, ya, yang menjadi pegangan hidupnya. Nah, oleh sebab itu, saudara yang kekasih dalam Kristus, pada saat malam hari ini kita akan mencoba mengidentifikasi ketiga konsep ini
Tetapi saya akan mengambil titik tekan yang lebih banyak kepada konsep damai sejahtera atau ketenangan batin yang berasal dari Allah. Ya. Nah, nah, yang pertama saya akan beranjak kepada damai sejahtera yang dijanjikan oleh dunia. Seorang yang bernama Sarah Hansen, dia mencoba mengulas bagaimana sih sebenarnya dan konsep damai sejahtera yang dijanjikan dunia, yang ditawarkan dunia. Yang pertama, dia mengatakan bahwa kedamaian harus datang seketika. Kita tidak perlu menunggunya. Tentunya ketika kita berbicara mengenai konsep ini, yang menjadi garis bawah adalah seketika, instan. Banyak di antara kita ketika berbicara mengenai pergumulan kita, pengen kita namanya tenang, dapat damai sejahtera, kita pengen instan seperti itu. Tetapi saudara yang namanya instan berkenaan mengenai damai sejahtera, kalau kita lihat di dalam Alkitab, maka prinsip daripada Alkitab, orang percaya ketika sampai kepada tahap di mana dia sendiri memiliki kemampuan, satunya di dalam mengelola hatinya, maka itu ada satu proses, ya, ada satu proses yang dihadapi, jadi tidak bisa instan. Jadi ketika start awal dia jadi Kristen, maka dikatakan dia adalah bayi rohani, otomatis sifatnya sifat rohani. Jadi konsep yang ditawarkan oleh dunia adalah damai ketenangan itu dikatakan adalah bisa didapatkan seketika. Tapi Alkitab berkata itu tidak bisa sesuai. Yang kedua, saudara yang kasih Kristus, Anda tidak dapat menemukan kedamaian selama ada dalam kesulitan. Bagi konsep dunia, bahwa kedamaian adalah di mana kesulitan itu tidak ada. Kesulitan itu nol. Kesulitan itu dikatakan tidak ada beredar seperti di dalam lingkungan kita. Itu yang dinamakan damai. Ya. Sementara saudara yang kasih Kristus, di dalam kehidupan kita, coba menemukan. Adakah yang namanya di dalam kehidupan kita ada namanya kesulitan yang kosong, artinya tidak ada satupun yang tidak ada permasalahan, coba temukan. Ya inilah akibat daripada dosa. Semua pikiran kita, semua pemikiran kita, semua interaksi kita telah tercemar. Otomatis bahwa satu titik, satu langkah pun, maka akan selalu ada konflik dan kesulitan. Jadi dengan sendirinya, konsep dunia ini menawarkan bahwa kedamaian hati adalah kita tidak dihadirkan di dalam kesulitan. Berikutnya adalah kedamaian adalah tidak adanya perang katanya. Nah, memang perdamaian konsepnya adalah tidak ada perang. Tetapi meskipun tidak ada perang, coba Anda lihat. Di situasi tidak ada perang, apakah Anda melihat bahwa tidak ada apa yang dinamakan kesakitan hati, tidak ada yang dinamakan kekecewaan, padahal tidak ada perang gitu ya, tidak ada perang. Tetapi itu kita melihat banyak sekali justru rumah sakit jiwa banyak bermunculan, ya. Jadi dengan sendirinya konsep kedamaian hati yang ditawarkan oleh dunia ini akan sirna. Berikutnya, mengaku kesalahan dan kelemahan Anda tidak membawa kedamaian. Wow. Jadi kalau kita mengaku kesalahan kita, maka kita otomatis akan membuat diri kita tidak damai. Ya. Jadi kalau kita tidak mengaku kesalahan, itulah yang membawa damai. Kesalahan, dosa, justru itu yang merusak diri kita. Justru itu yang menggerogoti pikiran kita. Justru itu yang membuat apa yang dinamakan praduga-praduga yang jelek. Ya. Jadi saya mengatakan justru ketika kita mengaku dosa kita, siapapun tahu, saudara, Anda mengalami ketika dosa kita endap, kesalahan kita endap, dia akan terus berputar di dalam hati. Tapi ketika kita mengakuinya,
kita merasa lega. Ya. Berikutnya, kedamaian datang dari hanya berfokus pada kebutuhan Anda. Oh, ini lagi. Ketika kita berbicara mengenai kedamaian, maka titik tolaknya adalah diri kita, kebutuhan kita. Kebutuhan kita relatif. Hari ini bisa ini, berikutnya bisa besok yang lebih banyak lagi. Dan ketika kebutuhan itu tidak bisa terpenuhi, maka apa yang terjadi? Kita tahu jawab sendiri, yaitu kita akan merasa dunia ini kurang seperti itu. Hidup kita kurang. Berikutnya, kedamaian datang dari mencari persetujuan orang lain. Wow, kedamaian datang dari mencari persetujuan orang lain. Orang lain itu banyak. Dan orang lain itu kita tidak tahu siapa. Banyak politiknya. Ya. Berikutnya, kita harus berusaha memberikan kedamaian kita sendiri. Dari kita sendiri. Artinya bahwa kedamaian antara satu dengan yang lain itu berbeda. Jadi tidak ada yang absolut di sana. Ya. Kalau tidak ada yang absolut, maka satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Kalau satu dengan yang lainnya berbeda-beda, maka sebenarnya akan terjadi konflik atau yang dinamakan perang satu dengan yang lainnya. Justru persamaan satu dengan yang lainnya yang akan mengerem peperangan, yang akan mengerem konflik. Tetapi dikatakan yang menjadi standarnya adalah kedamaian hati saya berbeda dengan kedamaian yang lain. Nah, saudara yang kasih dalam Kristus, kemudian kita beranjak kepada yang kedua, damai sejahtera yang dari setan. Saya katakan tadi, di dalam dunia ini ada 3 konsep damai sejahtera. Kita tinggal di dalam dunia ini. Kalau kita tidak hati-hati, maka kita bisa bercampur baur dengan mereka. Yang kedua adalah damai sejahtera yang dari setan. Paulus cara mengatakan, damai sejahtera ini merupakan awan ketidaksadaran yang menutupi pikiran manusia, membuat mereka percaya bahwa mereka tidak tahu, tidak apa-apa, walaupun mereka sedang menuju penghukuman. Ini adalah intervensi dari setan. Saya berikan contoh. Ya. Anda pernah mendengar seorang yang kecanduan obat-obat terlarang, narkoba? Coba tanya, apa alasan mereka untuk memakai itu? Biasanya mereka mengatakan ketenangan, lain seperti itu, ya, ketenangan, lain. Dan ketika mereka memakainya, apa yang mereka merasakan? Kecanduan, di mana setiap hari mereka harus menghisap ganja, gitu. Mereka harus memenuhi kebutuhan yang berasal dari dalam untuk dipenuhi. Akhirnya mereka apa? Mencari-cari cara untuk bisa membeli ganja dan lain sebagainya. Bahkan dengan cara berbuat jahat pun bisa mereka berbuat. Tetapi yang intinya adalah dikatakan mereka sedang menuju penghukuman. Ya, orang yang kecanduan, maka makin lama maka hidupnya akan berakhir. Mana ada orang kecanduan hidupnya makin sehat. Mereka akan gila atau mereka akan mati karena rusak semuanya otaknya dan lain sebagainya. Nah, ada satu contoh yang memang mungkin relevan bagi kita, tetapi ya mungkin agak apa ya, bagi kita mengikut pada siapapun, tetapi ada kaitan dengan damai sejahtera yang ditawarkan dari setan, gitu. Nah, ketika kita berbicara mengenai candu itu rokok, ya, rokok juga ya. Kita berpikir bahwa kalau kita tanya bahwa orang-orang yang saya pernah tanya sama orang-orang yang merokok, apalagi kalau mereka merokok pada saat selesai makan dikatakan, waduh nikmatnya tenang seperti itu, ya selesai makan tenang, ya. Tetapi kita melihat ini adalah tawaran yang ditawarkan oleh setan. Kita lihat di dalam bungkus-bungkus rokok sudah nyata-nyatanya ada orang tua yang lehernya bolong seperti itu, untuk merokok seperti itu. Dan ini memang efek dari rokok seperti itu. Jadi kepuasan yang berujung kepada penghukuman. Ini yang ditawarkan oleh setan. Nah, saudara yang kekasih Kristus, yang ketiga adalah konsep damai sejahtera yang dari Allah. Kita sebagai orang percaya, maka sebenarnya kita harus memahami bahwa konsep ini yang menjadi bagian dari hidup kita. Nah, kita akan buka di dalam kitab Efesus, pasal 2 ayat 11 sampai 22 ya. Saya akan berdasarkan pembahasan kita pada saat malam hari ini,
Kitab Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22 saya baca, ya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, ya. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan semua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk ke Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang yang kudus dan anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu menjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Dan sebenarnya yang dalam Kristus, saya akan membahas damai sejahtera, ketenangan hati yang bersumber dari Allah. Ketika saya melihat di dalam nats kita, maka yang ditonjolkan di sini adalah peran Yesus Kristus. Dan kalau boleh dikatakan bahwa Yesus Kristus sebagai damai sejahtera yang mempersatukan kedua belah pihak, dikatakan di sana, yaitu Yahudi dan non-Yahudi. Dikatakan juga Yesus Kristus sebagai damai sejahtera telah menumbuhkan tembok pemisah atau merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Dan juga dikatakan di sana Yesus sebagai damai sejahtera melakukan tindakan pendamaian dengan cara mati di kayu salib. Terus Yesus sebagai damai sejahtera membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Yesus sebagai damai sejahtera menjadikan manusia baru di dirinya. Nah, saudara yang kasih Kristus, jadi ketika kita berbicara mengenai Yesus dalam konteks pembacaan kita pada saat malam hari ini, ternyata yang diperbincangkan adalah Yesus. Kalau kita melihat damai sejahtera di dalam perjanjian lama, dia memakai kata shalom, ya, atau shalom. Itu sama dengan Irene. Tetapi yang kita melihat ada satu benang merah, shalom, yang disamakan dengan Irene dalam perjanjian baru, yaitu shalom di dalam perjanjian lama. Di dalam Yesaya pasal yang ke-56 dikatakan Yesus adalah penasehat, bukan penasehat ajaib, dan dia juga adalah damai sejahtera seperti itu. Jadi Yesus ini adalah sumber damai sejahtera, ya, baik itu dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, kalau kita melihat di dalam masa-masa Yesus melayani, hal ini sangat jelas. Ketika Yesus bangkit dari kubur, ya, ketika Yesus bangkit dari kubur, saudara yang kasih Kristus, dan dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Hal yang nampak kita melihat adalah ada damai sejahtera di dalam kehidupan para murid-muridnya pada saat itu. Meskipun mereka ada di dalam situasi daerah, wilayah yang sangat keras. Tekanan daripada orang-orang Yahudi, tekanan daripada orang Romawi, tekanan-tekanan daripada yang lainnya. Tetapi justru ketika kita melihat Yesus menampakkan diri kepada mereka, ada satu perubahan yang terjadi, yaitu mereka merasa damai
meskipun mereka dikejar-kejar, justru mereka berpencar kemana-mana. Dan mereka tidak merasa kecewa, mereka senang meskipun nyawa mereka diancam. Dan kita melihat Stefanus. Ketika Stefanus dibunuh dilempari di rajam pakai batu, apa yang dinyatakan oleh Stefanus? Apakah dia memaki-maki, apakah dia mengkata-kata dengan kata-kata kotor? Tidak. Yang kita temukan adalah bahwa Stefanus mengatakan demikian. Tuhan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Ini adalah sesuatu yang memang luar biasa, damai sejahtera dalam hatinya. Nah, kita berbalik kepada konsep daripada damai sejahtera yang diberikan oleh dunia, di mana secara umum damai sejahtera itu adalah kekuatan manusia untuk mengusahakan damai sejahtera itu. Itu tidak akan pernah bisa, saudara yang kasih Kristus. Tidak akan pernah bisa kita mengusahakan damai sejahtera kita. Tidak akan pernah bisa. Ya, coba Anda melihat manusia semakin terpelajar, manusia semakin dia bertapa kemana-mana, tidak bisa menemukan kedamaian dalam hati, mendapat kedamaian dalam hatinya. Tidak bisa. Tetapi dikatakan bahwa satu-satunya sumber damai sejahtera adalah Yesus. Karena dia adalah Allah dan manusia. Dan dia bisa mengerti manusia. Jadi saya mengatakan kepada kita, Yesus adalah sumber damai sejahtera. Yang kedua adalah konsep daripada damai sejahtera yang berasal dari Allah. Damai sejahtera atau ketenangan batin akan dialami setiap orang yang begitu pasti telah memperoleh keselamatan dan berkat Allah. Ini adalah hasil pembacaan saya dari teks yang kita lihat. Kita bertanya, saya percaya kepada Yesus. Tetapi kok hati saya tidak tenang seperti itu. Saya terhanyutkan seperti itu. Ada satu idealisme di sini. Bahwa damai sejahtera atau ketenangan batin akan dialami setiap orang yang begitu pasti telah memperoleh keselamatan. Jadi ada satu kepastian ya telah mendapatkan keselamatan. Ya. Orang yang percaya pada Kristus, damai sejahtera dikaruniakan kepada mereka. Ya. Damai sejahtera dikaruniakan kepada mereka. Yang ketiga, ketenangan batin tidak menafikan konflik. Nah, kalau kita berkaca daripada damai sejahtera yang diberikan oleh dunia, maka dia mengatakan orang yang batinnya tenang itu adalah orang yang tidak ada konflik. Saya mau katakan, apakah ketika kita diasingkan ke hutan, tidak ada orang-orang, tidak ada orang yang lainnya, apakah kita tenang? Saudara yang kasih Kristus? Tidak. Kita tidak tenang. Ya. Di sana tidak ada konflik. Kita tidak tenang. Nah, murid-murid Yesus mengalami damai sejahtera ketenangan batin. Bukan di saat-saat di situasi mereka dalam keadaan tenang, tetapi di dalam keadaan penganiayaan, ya, di dalam keadaan penganiayaan. Saya katakan tadi Stefanus, ya. Justru di saat-saat di dalam penganiayaan, dia mengalami ketenangan batin. Banyak ketenangan batin orang ditentukan dengan keadaan baik. Ya. Tidak ada masalah seperti itu. Ya. Terkadang saat kita berdoa dan berdoa kita tentu ketika kita ada masalah. Dan kita berdoa seperti ini, Tuhan, berikanlah damai sejahtera-Mu, lalu tambah dengan hilangkanlah permasalahan saya. Ya. Hilangkanlah permasalahan saya. Sebenarnya kalau kita melihat di dalam Alkitab, menghilangkan permasalahan kita itu sebenarnya bukan cara Allah. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, justru kedukaan kita, justru kesedihan kita, malapetaka kita adalah sarana yang dipakai Allah, ya, sarana yang dipakai Allah
untuk bekerja, melakukan kehendaknya, membentuk kita. Ada satu kisah, saya pernah menyatakan kisah ini ya, tapi nggak bosan-bosannya karena memang kisah ini kisah hidup dan adalah kisah yang memang benar-benar terjadi. Seorang yang bernama Horatio Spafford, ya, Horatio Spafford. Kisah hidupnya dikenang oleh orang, apalagi dengan lagu-lagu yang dia tulis. Horatio Spafford pada tahun 1500-an ya, 1500-an ya, Horatio Spafford. 1871 ya, 871. Dia mengalami kehancuran secara finansial. Dia mengalami kehancuran secara finansial. Dia adalah pengusaha properti. Di Chicago pada saat itu ada satu malapetaka besar di mana ada kebakaran yang besar terjadi sehingga menghancurkan usahanya. Ketika dia dapati bahwa usahanya hancur, dia sedih. Jadi yang pertama, jelang beberapa waktu kemudian, ketika mereka hendak berlibur, tetapi Horatio Spafford ada punya usaha atau bisnis atau yang harus diselesaikan. Jadi dia mengutus istrinya bersama anaknya 4 orang untuk berangkat lebih dahulu naik kapal. Lalu ketika mereka naik kapal di Laut Atlantik, kapal mereka menubruk kapal yang lain. Akhirnya kapal mereka karam tenggelam dan 4 anaknya meninggal. Lalu istrinya mengirimkan telegram, cuma saya yang selamat. Mendengar itu, kita sebagai manusia biasa, kita pasti hancur. Kita pasti berpikir, apakah ada Tuhan itu? Tetapi berselang waktu berikutnya, Horatio ada satu usaha juga yang lain sehingga membuat dia harus beranjak atau bepergian melalui laut. Ketika dia naik kapal, kapal itu akhirnya melintasi di mana titik anak-anaknya tenggelam. Hati Horatio hancur. Tetapi dia menangis. Tetapi dia mengambil satu pena dari bajunya. Dari pena itu ada tulisan di mana kekuatan batin yang diberikan oleh Allah kepada dia. Dan tulisan penanya adalah, "It is well." Hatiku tenang. Hatiku tenang. Saudara yang kekasih beri, saya mau katakan kepada kita bahwa ketenangan batin kita tidak didikte oleh situasi sesulit apapun, tidak didikte oleh situasi yang menyakitkan apapun. Justru meskipun situasi menyakitkan bisa kita tenang, batin kita tenang, sama seperti Horatio Spafford. Ya. Berikutnya saya ada satu kisah. Pada tahun Perang Dunia Kedua, ya, di London. Perang Dunia Kedua, Inggris termasuk dalam salah satu negara yang bertikai. Jadi setiap hari warga Inggris melihat ada percikan-percikan api yang keluar daripada bom-bom yang dilontarkan ke langit. Semua warga London itu, saudara, mereka bersembunyi ke bawah bungkar atau bawah tanah. Mereka takut sekali. Tetapi ada satu gadis, dia malah justru tidurnya, dia ada di rumahnya, dia ada di bunker seperti itu. Ketika orang-orang melihat mereka heran, lalu mereka menanyakan, mengapa kamu demikian? Kamu kok bisa berperilaku seperti itu? Lalu dia berkata, itu apa? Aku sedih, aku susah. Hatiku tenang, karena aku tahu bahwa penebusku tidak pernah tertiru dan terlelap. Saudara yang kekasih Kristus, hari ini konsep daripada Alkitab mengenai damai sejahtera adalah kita tidak didikte oleh situasi apapun. Bahkan situasi sesakit apapun seperti Spafford, dia bisa damai sejahtera karena Yesus adalah sumber damai sejahtera. Berikutnya dalam pembacaan saya mengenai teks kita, saya katakan tadi bahwa dikatakan Yesus adalah sumber
Yesus adalah damai sejahtera itu. Tujuannya adalah menyatukan, memecahkan permasalahan, memecahkan kubu-kubu seperti itu, menyatukan Yahudi dan non-Yahudi, membuat perdamaian, memperdamaikan. Sama seperti Yesus yang hadir dalam kehidupan kita. Maka sebenarnya damai sejahtera yang diberikan kepada kita itu bukan untuk damai sejahtera hanya untuk kita sendiri. Itu punya tujuan untuk memperdamaikan. Memperdamaikan, memberikan perdamaian, menghancurkan segala kubu-kubu. Jadi kedamaian di dalam hati kita, batin kita yang bersumber dari Allah. Kedamaian yang berusaha keluar dari diri kita untuk memecahkan persoalan, memecahkan kubu-kubu dan memperdamaikan. Terus, apakah implikasi bagi kita yang hidup di dalam kedamaian yang diberikan oleh Allah? Kita ini adalah orang-orang yang ditempatkan di dalam lapisan-lapisan masyarakat. Ada kita ditempatkan di dalam lapisan keluarga, kita ditempatkan di dalam lapisan-lapisan yang lain. Sama seperti tujuan daripada Yesus datangnya adalah damai sejahtera itu adalah kita diutus untuk memberikan damai sejahtera, memberikan kedamaian bagi orang lain di dalam keluarga mungkin. Selama ini mungkin anak-anak saudara-saudara kita seperti itu bertengkar. Jangan kita justru ikut memicu, memberikan asap. Kita harus menjadi pendamai. Ya, kita harus memperdamaikan mereka. Kita yang ada di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Ya. Kita hidup di dalam masyarakat yang berlapis-lapis juga. Beda suku, beda agama, beda kemauan. Itu sangat pelik sekali. Tuhan menempatkan kita di Indonesia ini adalah yang begitu pelik, beragamnya pelik. Tetapi Tuhan mengatakan, aku menempatkan engkau di sana untuk menjadi orang yang mendamaikan. Berat untuk menjadi orang yang mendamaikan. Jadi mari kita buka pikiran kita sekarang. Kita ini hadir bukan untuk diri kita sendiri. Allah telah memberikan damai bagi kita. Kita hadir untuk keluar. Secara sosial, kita harus menjawab pergumulan-pergumulan orang. Memberikan damai dari Allah. Allah mempercayai kita, bukan kebetulan. Allah meletakkan kita dengan satu rencana yang Tuhan telah rencanakan. Amin, saudara yang kasih Kristus. Malam hari ini, saya telah jelaskan ringkas. Kalau kita melihat memang di dalam seluruh Alkitab ada begitu banyak konsep mengenai damai sejahtera atau kedamaian batin yang dipahami Alkitab. Saya hanya mengambil dari kitab Efesus saja. Yang lain mungkin banyak ya. Dan nilai yang saya sampaikan kepada kita sendiri semuanya bahwa kita adalah orang yang ditebus oleh Allah, maka konsep ketenangan batin kita haruslah dari Allah. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati.